Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semangat pagi? Baik. Yaudah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, disiapkan untuk berdoa dulu. Salah satu dipimpin. Ya, siapa yang mau memimpin doa? Ya, silakan dipimpin, Mbak. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang hari ini nggak berangkat? Bang semua? Nihil? Alhamdulillah. Yang seperti ini perlu dipertahankan. Bagus ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Oke, coba. Yang pakaiannya belum rapi, dicek dulu. Kelengkapan pakaiannya dirapikan dulu. Sudah rapi? Ini masih mencong-mencong kerudungnya dibenerin dulu. Dah? Terus sampah-sampah yang di samping, kanan, kiri, yang di bawah masih ada sampah, boleh diambil dulu biar belajar kita nyaman. Aman? Kursinya mencong apa lurus? Mencong apa lurus kursinya? Dilurusin, dibuat senyaman mungkin biar kita belajar 2 jam pelajaran ini dengan nyaman. Oke. Sudah? Oke. Nah, untuk pembelajaran matematika, masih ingat kan syarat kesepakatan bersama kita? Kalau datang di jam matematika, jam pelajaran matematika, kita harus datang dengan senyum dan senyumnya mana? Masa semangatnya 2 kali tepuk. Kedua kali. Tepuk semangat bisa? Gimana coba? Coba dipimpin tepuk semangat gimana? Tepuk semangat. Ya. Semangat ya hari ini ya. Oke, nah sekarang untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme, kita berdiri dulu bersama-sama yuk. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke. Tangannya dikepalkan biar lebih semangat. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Silakan bisa duduk kembali. Terima kasih ya. Nah, set. Kita langsung ke pelajaran pada hari ini. Nah, sebagai siswa itu kita selalu dituntut untuk mengingat, jangan mudah untuk melupakan. Di sini ada tulisannya apa? Anti move on. Anti move on di sini anti move on kepada pelajaran sebelumnya. Masih ingatkah pelajaran sebelumnya tentang apa? Apa itu persamaan linear satu variabel? Apa? Apa coba? Yang ingat, yang tahu. Apa itu persamaan linear satu variabel? Iya, Tania. Itu persamaan yang cuma punya satu huruf, biasanya X atau Y. Oke, hebat. Satu huruf dalam matematika disebut apa? Ya, Bos. Terima kasih. Bagus, jawabannya betul. Jadi, yang disebut persamaan linear satu variabel adalah persamaan yang memiliki satu variabel. X plus Y sama dengan C. Oke, bagus. Ya, di sini bentuk umumnya adalah AX plus B sama dengan C. Di mana A ini sebagai A adalah angka yang depannya X. X itu adalah huruf. Huruf dalam matematika disebut tadi apa? Variabel. Angka yang di depannya variabel disebut konstanta. Buat apa sih belajar ini? Belajar tentang 2 variabel. Biar apa? Saat kita membeli barang di toko, kita bisa tahu
harganya tanpa kita tanyakan pada penjual harganya untuk masing-masing bendanya. Misalkan nanti membeli 2 buku, 1 pensil, harganya 5.000, gitu kan? Jadi kemudian hari lagi membeli 3 pensil dan 5 buku seharga misalkan 15.000. Kita nggak tahu harga masing-masingnya. Nah, setelah mempelajari materi SPLDV ini diharapkan bisa mengetahui harga setiap masing-masing bendanya, gitu ya. Terus di sini ada kaitannya dengan Al-Quran juga. Ada yang mau membacakan yang di depan? Angkat tangan, coba. Ya, Matul, dibacakan. Artinya apa? Yang bisa membacakan di depan, artinya itu apa? Ya, Sarah? Sungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kecuali dianya berusaha untuk mengubah sendiri. Hubungannya apa sih ayat tadi, ayat 11 dengan SPLDV? Nah, di dalam Al-Quran tadi dijelaskan Allah tidak akan mengubah ya kecuali dirinya kita sendirinya mau berusaha berubah. Begitu juga dengan halnya menyelesaikan persamaan linier satu variabel. Sebuah variabel tidak akan ketemu hasilnya, tidak akan ketemu jawabannya kalau kita tidak mengubah variabelnya, kalau kita tidak menyelesaikan variabelnya itu sendiri, ya kan? Nilai-nilai variabel awalnya belum diketahui, kita bisa temukan dengan usaha berpikir dan menganalisis. Kita harus berusaha mengubah ya ketemu jawaban dari SPLDV itu sendiri. Itu ya. Terus tujuan pembelajaran hari ini. Untuk hari ini tujuannya ada yang mau dibaca? Yang pertama tentang apa? Bina, boleh? Apa tujuan pembelajaran hari ini? Menemukan konstitusi persamaan linier 2 variabel, menyusun suatu bentuk persamaan linier 2 variabel, menyelesaikan SPLDV dengan metode yang sesuai. Jadi ada tujuannya yaitu menemukan konsep, terus juga menyusun suatu bentuk matematikanya dan menyelesaikan sistem persamaan linier 2 variabel. Ini yang kita harapkan untuk pertemuan hari ini. Sebelum ke pembelajaran, kita lihat video berikut ini dulu. Nah, coba biar semangat dilihat dulu videonya ya. Orang cerdas aja nggak cukup, harus mau. Kalau ngerasa dirinya belum bisa, jangan pesimis, harus tetap semangat. Yang penting ada kemauan, ada usaha, pasti kita bisa. Oke? Ya, begitu juga di sini. Bu, pelajarannya angel. Enggak, jangan berpikir kayak gitu. Berpikirlah kita bisa, karena ada kemauan untuk bisa pelajaran hari ini. Oke, semuanya berdiri dulu yuk. Yuk, berdiri dulu sebentar. Biar tangan-tangannya agak-agak rileks dulu. Tarik nafas dari hidung. Keluarkan dari mulut. Kita nyanyi pada hari Minggu dengan gerakan ya. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Nah, kalau siap, kita perhatikan materi yang akan saya sampaikan. Yang di sini depan, kita membahas tentang sistem persamaan linier 2 variabel. Ada yang tahu apa itu kita singkat ya, SPLDV. Ada yang tahu apa itu SPLDV? Ya, Tania, apa itu SPLDV? SPLDV itu gabungan dari 2 persamaan yang masing-masing punya 2 variabel dulu. Biasanya variabelnya X dan Y. Oke, kenapa harus ada 2 persamaan? Ya, supaya bisa cari nilai dari masing-masing variabel, Bu. Soalnya kalau cuma 1 persamaan belum cukup datangnya. Oke, bagus. Terima kasih untuk jawabannya Tania dan April. Ya. Jadi yang namanya SPLDV itu minimal harus ada 2 bentuk persamaan. Variabelnya ada berapa berarti? Ada 2 bentuk apa ya? Tanda persamaannya berarti apa?
Pakai tanda apa? Kalau persama linear dua variabel. Sama dengan. Oke. Persamaan yang mengandung variabel dan pangkat tiap variabelnya adalah 1. Ya. Bentuk umumnya adalah AX plus BY sama dengan C. Ini bentuk persamaan linear dua variabel. Kalau AX plus BY sama dengan C, maka variabelnya apa di sini? X dan Y. Koefisiennya apa? Koefisien tadi apa? Angka yang di depan? Oke. Koefisien dari ini apa? A dan B. Konstantanya apa? Oke, benar. Bagus. Video berikut kita bantu untuk menyelesaikan ini nih. Sebentar. Oke, kita lihat video yang di depan. Dicatat informasi penting dalam video ini. Isinya tentang apa? Kita bantu bersama untuk menyelesaikan, untuk mengetahui harga pulpen dan pensil. Nah, sebelumnya coba ada yang mau simulasi isi dari itu. Coba salah satu ke depan. Ya, Hana, boleh ke depan sini. Oke, kita bersama-sama ya. Tadi informasi yang didapat dari ini, dari video berikut. Yang laki-laki pertama, dia beli apa? Oke, coba dimasukin duluan. 3 buku. Nah, 3 buku dan sini. Oke. 3 dimasukin. Ya. Oke, pulpennya berapa? Nah, dimasukin pulpennya. Ya, harganya? Nah, ditempel. Kebalik sini ya. Ditulis. Minta tolong Hana. Nih, ada 2 paket ya. Yang satunya harganya 27, yang satunya harganya 42. Kita bentuk ke model matematika. Yang persamaan pertama. Ditulis dulu. Misalkan. Ini, coba misalkan. Kita misalkan buku yang X apa pulpen yang Y? Bebas, misalnya bebas. Berarti misalkan harga buku sama dengan X. Bawahnya apa lagi berarti yang dimisalkan? Harga buku dan harga? Oke. 4 pulpen harganya 12.000. Kalau 4 harganya 12.000, kalau 1 pulpen berarti harganya? Iya. Betul. Nah, nanti kita ini baru harga pulpennya, kita substitusikan. Ketemu harga pulpennya 3.000. Nah, maka harga bukunya berapa? Caranya gimana? Dimasukkan ke persamaan pertama. Boleh substitusikan. Biar lebih paham lagi masalah kontekstual seperti ini. Kemarin saya sudah menugaskan kalian untuk berkelompok. Masih ingat kelompoknya yang kemarin berdasarkan hasil asesmen formatif sebelumnya. Tahu kelompoknya? Tahu. Ada tugas kan? Iya. Disuruh membawa asturo yang berisi 2 jenis jajan kesukaan kalian. Sudah dibawa? Sudah? Oke, kalau sudah dibawa, coba berkelompok terlebih dahulu. Kursinya disesuaikan, ya berdiri kelompokan sesuai dengan kelompoknya yang kemarin sudah dibagi. Kelompok 1 mana kelompok 1? Kelompok 1 sebelah situ, duduknya aman, bisa diskusi. Kelompok 2? Ya, kelompok 3? Kelompok 3. Kelompok 4? Ya, tempat duduknya udah oke, sesuai kelompoknya ya. Tugasnya, kalian kemarin sudah membawa 2 jenis jajan ya, serta ditempel di kertas asturo dan dituliskan harga kalian belinya. Betul? Tugas kemarin seperti itu? Nah, tugas hari ini kalian mencari tahu harga jajan yang dibawa oleh kelompok lain. Harganya berapa sih kelompok lain bawanya itu? Gitu ya. Dengan konsep
SPLDV ini. Oke. Nanti kelompok 1 mengerjakan punya kelompok 2, kelompok 2 mengerjakan punya kelompok 3, kelompok 3 mengerjakan kelompok 4, kelompok 4 mengerjakan kelompok 1. Tugasnya didiskusikan dulu di tempatnya, di ini diskusi bareng. Setelah itu nanti dituliskan jawabannya di bawah kertas asturonya. Nanti maju, ditempelkan. Nanti kertas asturonya ditempelkan, kalian nanti maju, dituliskan jawabannya. Gitu ya. Bisa dimengerti tugasnya? Oke, bagus. Anak-anak hebat. Oke. Ditulis dimisalkannya dulu, permisalannya apa? Tadi bawa jajanan kelompok berapa? 4. Kelompok 4 bawa apa? Ngerjain kelompok 1, Bu. Oh ya, ngerjain kelompok 4, jajan kelompok 1. Kelompok 1 bawa jajan apa? Ngerjain kelompok? Ya. Kelompok 3. Apa jajannya? Apa Vin jajannya sama Vin? Kelompok 3 Vin? Pilus sama? Permen. Pilusnya berapa? 6. Oke, kalau udah, yang sudah boleh dituliskan jawabannya, hasil diskusinya ke situ tuh. Kelompok 4, ayo yang ngerjain kelompok 1, berarti kelompok 4, sini. Yang masih bingung, didiskusin dulu sama kelompoknya, ya. Oke. Sudah semua? Coba salah satu kelompok mempresentasikan hasil jawabannya. Yang mau ini kelompoknya apa? Oke, kelompok berapa tadi? Kelompok 2, boleh maju ke depan. Semuanya dikenalin dulu kelompoknya. Yuk, kelompok 2 mempresentasikan hasil jawabannya, ngerjain kelompok 3 ya? Ya, silakan maju ke depan, dijelasin. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan jawaban dari kelompok 3. Oke, coba salah satu, siapa yang menjelasin? Aas, Pamatul? Ya, boleh. Sini dulu, sini, yang sini biar ya Sasa sama kayaknya sini. Nah, Di sini ada 2 kolom jajan. Yang pertama 4 pilus sama 1 permen, dan yang kedua ada 2 pilus 2 permen. Jadi 2 kolom itu dimisalkan dulu. Misalkan pilus itu dimisalkannya itu X dan permen itu Y. Jadi kita dieliminasikan 4X karena di sini ada 4 pilus. 4X plus 1Y sama dengan 3.200. Nah, dari kolom 2, 2X plus 2Y sama dengan 3.400. Ini dikalikan yang di atas itu dikali 2, yang di bawah dikali 1. Yang pertama 4X plus 1Y sama dengan 3.200 dikali 2 sama dengan 8X plus 2Y sama dengan 6.400. Dan yang kedua 2X plus 2Y sama dengan 3.400 dikalikan 1 sama dengan 2X plus 2Y sama dengan 3.400. Nah, di sini udah ketahuan jawabannya, tinggal dikurangi. 6.400 dikurangi 3.400 sama dengan 3.000. Nah, kalau ini tinggal dicoret karena jawabannya 0. 8 dikurangi 2, 6. Jadi 6 pilus itu sama dengan 3.000. Lah, harga 1 pilusnya berapa? Jadi X itu 3.000 dibagi 6. Jadi 3.000 dibagi 6 jadinya 500. Nah, ini udah ketahuan. Harga 1 pilus itu 500. Lah, harga 1 permen itu berapa? Kita pakainya substitusikan. Ditulis dulu persamaan yang pertama. 4X plus 1Y sama dengan 3.200. X udah ketahuan kan 500. Jadi 4 ditulisnya 4 kali 500 plus 1Y sama dengan 3.200. Nah, 4 kali 500 berarti jawabannya 2.000. 2.000 plus 1Y sama dengan 3.200. Y sama dengan 3.200 dikurangi 2.000 sama dengan 1.200. Jadi harga 1 permen itu udah ketahuan 1.200. Nah, ini harga satuannya.
Jadi harga 1 pils itu 500, harga 1 permen itu 1.200. Saya mau nanya. Kelompok 3, benar nggak? Harga 1 pilusnya 500. Benar? Nah, kelompok permennya 1.200, benar? Nah, oke. Berarti yang dijelasin betul. Ada pertanyaan coba? Ya, gimana April? Kalau misalkan 3 kilo harganya berapa? Kalau misalkan 3 pilus, berarti harganya berapa? Berarti kan 1 pils 500. Kalau 3 pils itu 1.200. Ya, betul ya gitu ya. Kalau udah ketahui harganya, tinggal dikalikan jumlahnya. Oke, terima kasih atas pertanyaan. Terima kasih juga untuk jawabannya. Oke, silakan, bisa duduk. Kasih tepuk tangan dulu. Oke. Sebelum lanjut ke selanjutnya, ada pertanyaan tentang ini? Tidak. Paham ya? Oke. Kalau paham, berarti kita mulai dengan tadi yang jawab udah betul semua. Kita mulai dengan tes formatif ya. Saya mau tahu uji kemampuan individual kalian. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing dulu. Oke, sudah? Kalau sudah, ini ada lembar kuisis jawaban ya. Silakan nanti saya kasih soal, kalian jawab menggunakan kertas barcode kuisis ini. Ya, misalnya jawabannya A, berarti kan angkat yang A. Kalau B yang B, C, D, D. Sesuai jawaban yang kalian anggap betul. Nah, sebelumnya dibagi berdasarkan urut absen. Minta tolong dulu Sarah dibagi. Ya, ini. Oke. Nah, siap? Bukunya ditutup dulu, bukunya ditutup. Kita tes pemahaman kita dulu. Tes pemahaman kalian dulu. Bukunya ditutup, sudah? Oke. Nah, langsung 10 detik pertanyaannya. Apa definisi dari sistem persamaan linear 2 variabel? 1, 2, jawabannya bisa kalian angkat. A, B, C, D. Kelihatan di sebelah sini? Ya. Jawabannya apa? Silahkan kalian angkat. 1, 2, 3. Oke, rata-rata udah betul. Lanjut. Dipegangnya jangan memegang kertas hitamnya. Yang sebelah sini. Manakah yang merupakan bentuk umum dari SPLDV? 1, 2, 3. Angkat jawabannya. Oke, set. Jawabannya apa? A, B, C, D. Oke, bentuk umum bersama linear 2 variabel adalah AX plus BY sama dengan C. Ya, kebanyakan 17 anak sudah menjawab dengan betul. Ada satu yang keliru. Nanti kita bahas. Oke, kita lihat nanti hasilnya. Nah, di sini kelihatan. Yang jawabannya paling banyak. Absen nomor 2 sama nomor 1. Itu jawabannya paling banyak betulnya. Ya. Nih, absen 2, absen 1. Tuh, kelihatan. Urutannya ini nanti saya jadikan untuk tugas berikutnya. Yang nilainya di bawah, ini yang salahnya di bawah 3, berarti absen 2, 1, 7 yang sampai ini ya. Sampai dengan 11, absen 11 ini, yang bagian ini, nanti ngerjain soal, beda ya. Sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, coba kita simpulkan dulu tentang pembelajaran hari ini, ya. Siapa yang tahu kesimpulan belajar hari ini? Tadi kita belajar tentang SPLDV, ya kan? Apa itu SPLDV? Apa? Ya, Yatul, coba Yatul. Apa itu SPLDV? Yaitu sistem persamaan linear 2 variabel, Bu. Jadi ada 2 persamaan yang masing-masing punya 2 variabel, biasanya X dan Y. Oke, bagus. Kalau dari soal cerita atau masalah sehari-hari, gimana caranya kita bisa membentuk pemodelan matematika itu? Kalau dari soal cerita, siapa yang bisa jawab? Oke, belakang, Aas. Hebat.
Hmm. Jawab dengan persamaan biasanya dari jumlah harga atau perbandingan yang Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, sebelumnya saya mau tahu bagaimana perasaan kalian hari ini. Nah, ditulis di sini ya. Yang kalian rasakan hari ini, kalian tulis dengan sticky note warna pink. Terus apa sih yang kamu ketahui tentang pertemuan hari ini? Kalian bisa menuliskan di apa namanya? Alah, sticky note. Warna kuning. Apa yang kamu pahami? Dibagi. Kuning, pink itu tentang perasaan kalian. Belajar hari ini gimana perasaannya kalian? Yang kuning itu tentang apa yang kalian pahami tentang pelajaran hari ini. Kalau sudah, bisa kalian tempelkan di sini ya. Mati. Bisa kalian tempelkan. Satu-satu maju ke depan untuk menempelkan refleksi pembelajaran hari ini. Kalian tempelkan di papan tulis kayak ini. Oke. Sudah semua menempelkan? Yuk bisa dipercepat lagi. Perasaannya ada yang senang, bahagia, sangat menyenangkan, senang, ngantuk, tapi seru, menyenangkan dan mudah dipahami, tapi sedikit ngantuk. Ya, karena di jam-jam rawan ya. Saya senang sekali dalam pelajaran hari ini. Ada yang cuma nempelin gigi. Boleh. Ada emot, senang, bahagia. Oke, itu perasaan kalian hari ini. Nah, nanti ada THR ya. Ya, seneng kan dapat THR? Ada oleh-oleh ya. Buat dibawa di rumah masing-masing. Ini ada oleh-oleh THR. THR itu apa kepanjangannya? Tugas hari Rabu. Iya. Ini ada THR, ada LKPD untuk kalian lembar kerja siswa bisa dikerjakan tadi ya. Yang tadi absen tadi yang saya jelaskan 1 sampai 7. Ini siapa aja? Ini ya tadi ya. Karena ini ya. Oke, tadi untuk pertemuan hari ini cukup. Untuk pertemuan berikutnya masih tentang SPLDV tapi tentang materi soal cerita yang lebih kompleks. Kalau tadi angkanya masih sederhana karena untuk pemahaman konsep, untuk pertemuan berikutnya dipelajari lagi, disiapkan lagi agar kalian bisa paham di bentuk-bentuk macam-macam soal yang lebih kompleks lagi. Oke? Siap untuk belajar pertemuan berikutnya? Terima kasih untuk hari ini. Hari ini saya bangga banget sama kalian atas semangat kalian, partisipasi kalian, partisipasinya, semangatnya, totalitasnya. Saya ucapkan terima kasih. Sebelum saya akhiri pembelajaran hari ini, kita alangkah lebih baiknya berdoa terlebih dahulu ya. Silakan dipimpin mengakhiri doa untuk hari ini. Yuk. Terima kasih untuk hari ini, tetap semangat. Untuk pertemuan berikutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.